Lahan janda 3 kali, Mas. Lahan janda sudah 3 kali? Iya, kami menerapkan bagaimana dengan biaya yang sekecil mungkin nanti hasilnya bisa yang Anda lihat seperti ini. Ya maksimal lah istilahnya. Saya ya itu juga sambil belajar, Mas. Ya. Walaupun saya petani cabai sudah puluhan tahun, tapi saya belajar dan belajar terus. Pembelian pupuk, obat yang semakin hari tidak semakin turun malah semakin naik. Cabai dengan harga segitu ya istilahnya nangis, Mas. Terus terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Benih Online. Kali ini kita sudah berada di tengah ladang cabai di daerah Karangsari, Wadas, Kadangan, Temanggung. Kali ini kita sudah bersama Bapak Madiono. Bismillah. Ya. Kita saat ini sudah di tengah-tengah ladangnya. Mungkin sekarang kita langsung saja ke gimana sih Bapak Madiono ini untuk membudidayakan cabai ini hingga sampai petikan ke-29 dan dengan tonase yang hebat, buah yang berlimpah seperti ini. Untuk itu langsung saja kita ke topik pembahasannya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Madiono dari Dusun Karangsari, Desa Wadas, Kecamatan Kadangan, Temanggung. Nah, ini masih dari apa, Mas? Kalau saya dari Wonosobo, Pak. Oh ya. Dari Wonosobo, Benih Online. Yang ingin tanyakan masih masalah saya menanam cabai hingga saat ini petikan sudah 29 kali. Ternyata cabai saya masih lebat seperti ini. Mungkin masih mau nanya-nanya masalah Ya. saya dari awalnya budidaya cabai ini. Betul. Ini lahan janda 3 kali, Mas. Lahan janda sudah 3 kali? Iya. Itu pertama dulu cabai saya cabutin, terus saya tanami tomat. Iya. Tomat habis saya cabut lagi. Setelah tomat ketimun, Mas. Ketimun? Ya. Setelah ketimun itu saya cabuti lagi, saya bersihkan, terus saya pojo itu loh, Mas. Iya. Terus saya tanami cabai ini. Ya, dengan hasil seperti itu kami menerapkan bagaimana dengan biaya yang sekecil mungkin nanti hasilnya bisa yang Anda lihat seperti ini. Ya maksimal lah istilahnya. Berarti untuk 3 tahun tanah ini udah 3 tahun janda itu berarti tidak melepas mulsa, Pak? Enggak. Seperti yang Anda lihat, Mas. Ini kan sudah seperti ini mulsanya. Oh. Berarti udah dari cabai, tomat, timun terus ke cabai lagi itu tanpa melepas mulsa. Tidak. Ini namanya varietas apa, Pak? Ini kami yang lagi viral sekarang, Mas. Ya. Nah, itu bibit Ori 212. Ori 212. Ya. Dari Aurasid nih, Pak? Dari Aurasid. Untuk awal penanaman untuk pengolahan, nah ini Pak, ini untuk awal dari budidaya yang sekarang ini Pak, itu ditambah awalnya itu kasih pupuk dasar atau tidak, Pak? Ini sama sekali tidak ada pupuk dasar. Ya. Kami cuma memakai pupuk susulan, Mas. Setelah saya tanami, sebelum saya tanami itu saya ponjo, itu saya kasih Trichoderma, ya, asam humat dan silikon karbon itu saya kasih jenjang waktu 2-3 hari. Setelah itu kami menanam bibit cabai tersebut. Nah, setelah 1 minggu kami pakai pupuk cair yang sifatnya organik. Pupuk cair. Ya, sampai ini tanaman mecah pang gitu loh, Mas. Iya. Nah, setelah umur kira-kira
35 sampai 40 hari kami baru pakai yang sifatnya bahan kimia seperti NPK dan sebagainya gitu. Ya. Dan setelah nanti cabai agak subur, nah itu kami pakai nutrisi yang saya semprotkan di daun. Kalau untuk ini Pak, kan di awal tadi Bapak bilang pakai trichoderma, terus silika dan karbon, asam bromat dari karbon. Iya. Nah itu kenapa harus pakai itu Pak di awal? Supaya nanti begitu bibit cabai, benih cabai saya tanam itu biar tidak layu Mas. Iya. Nanti untuk penguat akar ya istilahnya ya. Soalnya mengingat sekarang ini kan cuaca ekstrim Mas. Nah, terus terang saya menerapkan itu, saya ya itu juga sambil belajar Mas. Walaupun saya petani cabai sudah puluhan tahun, tapi saya belajar dan belajar terus. Kalau ini Pak, untuk ori, ini kan lagi ori 212 Pak. Ya betul. Untuk penanaman ori 212 sampai saat ini karakter tanamannya seperti apa Pak? Ya kalau saya tidak promosi ya Mas, kalau promosi sudah boleh. Ya, kalau yang saya alami ya, realitanya. Ya saya alami itu di samping perawatannya relatif mudah, betul. Itu nanti dari segi hasil ini buahnya itu lain dengan cabai yang lain. Soalnya harga di atas untuk ori di atas cabai yang lain. Itu selisihnya 3.000 sampai 5.000. Makanya saya nanam itu di samping itu juga tahan sama penyakit. Iya. Kalau berarti untuk virus kuning dan lain sebagainya itu sampai saat ini Bapak kurang menemui ya Pak, tidak menemui? Ya ada Mas, tapi cuma berapa persen lah. Ya. Itu tergantung dari awal perawatan awal Mas. Itu kan bakteri ya kalau dibilang bakteri. Ya saya dari awal tuh menerapkan pokoknya sebelum cabai itu panen atau metik itu kami sifatnya organik, yang sifat organik saya terapkan. Insya Allah ya untuk cabai bule itu ya ada relatif sedikit, enggak enggak menjalar gitulah. Betul. Ya. Untuk kalau ini Pak, kalau dari penyakit ya, kalau dari hama itu untuk ori sendiri sampai saat ini yang sering ditemui atau pernah ditemui hamanya apa Pak? Patai Mas. Patai. Iya. Makanya saya dari awal begitu cabai udah mulai buahnya banyak, sebelum terkena patai saya pakai obat pencegahan untuk mengatasi patai tersebut. Pakai apa Pak? Ya itu obat jamur ya, fungisida. Kalau dari fungisida yang dipakai itu apa aja Pak? Kalau yang Bapak Kalau saya nerapkan yang Mancozeb itu loh Mas. Mancozeb. Iya, yang kadar itu 80 WP ke atas ya. Tapi kalau kurang dari 80 WP itu kok kurang maksimal untuk mengatasi pakai. Makanya saya pakai itu. Ya nanti masih dicampur pakai bahan-bahan yang sifatnya seperti Mancozeb tersebut sifatnya cair gitu ya, yang tidak kontak itu apa? Amistar. Bukan, yang sifatnya sistemik ya, betul. Jadi teman-teman, untuk dari Bapak Madiono ini, beliau menggunakan Mancozeb untuk mengatasi dari penyakit pateknya atau yang bisa kita sebut dengan antraknosa. Itu dengan Mancozeb yang 80 WP ke atas ataupun 80 WP itu. Jadi untuk mengurangi dan mengatasi patek, Bapak Madiono menggunakan itu. Kemudian Pak, untuk dari
kalau cuaca kan ini kan sudah tidak penghujannya sudah berkurang kan Pak? Iya betul. Nah itu untuk hama yang menyerang itu ada apa aja Pak? Ya seperti hama yang menyerang itu seperti apa ya, lalat gua. Makanya saya pakai seperti ini Mas. Ini harga murah tapi untuk mengantisipasi dari lalat gua itu sangat bagus Mas. Ini harganya murah, cuma bisa beli di toko-toko apa itu, di toko pertanian juga ada. Ini kapur barus. Kapur barus. Iya. Boleh lihat Pak. Ini untuk mengatasi lalat buah pakai ini Pak. Ya itu untuk mencegah lalat buah Biar nggak masuk. ya, biar tidak masuk di tanaman cabai. Itu kok saya pakai seperti itu, kayaknya lalat buahnya jarang. Jarang. Iya. Seperti yang masih lihat kan enggak kelihatan ya. Iya Pak. Buahnya nggak masuk karena ya, lalat buah gitu ya Pak. Ya. Nah, jadi ini teman-teman, dari Bapak Madiono itu untuk mengatasi lalat buah menggunakan kapur barus yang ditempatkan dalam plastik dan plastiknya dibolongi. Ini murah banget berarti ya Pak? Iya. Itu lahan segini cukup 1 kilo. Satu Iya. Saya untuk satu musim tanam. iya. Itu nerapkan saya pokoknya dengan biaya yang sekecil mungkin. Saya ingin maunya hasil yang maksimal. Itu prinsip saya. Kembali lagi ke pupuk ya Pak. Tadi kan tanpa penggunaan pupuk dasar tapi pupuk susulan. Iya. Itu untuk pupuk susulannya itu dari umur berapa saja Pak? Itu dari awal umur 1 minggu saya pakai pupuk organik yang cair. Itu sampai umur 35 hari sampai 40 hari. Menggunakan pupuk cair. Iya, pupuk cair yang sifatnya organik dong Mas. Iya. Setelah itu kami menggunakan NPK. NPK ya, NPK awal untuk apa? Bikin biar lebat, biar gemuk ini apa tanamannya. Setelah kira-kira umur 60 hari kami menggunakan pupuk NPK yang untuk daun ini buah. daun buah dan daun itu biar lebat, nanti bunganya itu bisa lebat. Ya. Setelah nanti buahnya agak besar, ya, kami suntik lagi pakai KCL Mas. KCL. Iya. Itu kira-kira umur 80 hari. Nah setelah umur 80 hari kami inden dulu. Terus sekitar kami mulai metik pertama. Ya, kalau ori itu kira-kira 95 hari sudah mulai metik Mas. Oh jadi umur panen dari ori itu awal panen. Ya, itu kira-kira kalau di sini ya, mungkin kan daerah lain ya beda-beda ya Mas ya. Kalau ini tempatnya saya itu 95 hari sudah mulai metik. Setelah kita metik awal, tiap 5 kali pemetikan kami suntik lagi Mas pakai NPK. NPK nanti ditambahi sama KNO. Sama KNO. Iya. Putih. Iya, yang putih itu. Putih buah gitu. Iya, buah. Biar ini apa tanamannya itu enggak gampang apa namanya layu apa nanti kurus apa gimana dan sebagainya, biar ini buahnya tetap lebat. Jadi teman-teman, jadi untuk Pak Madiono ini untuk tidak menggunakan pupuk dasar, hanya menggunakan pupuk susulan di umur pertama itu 10 hari sampai 35 hari itu pakai PUC yang organik. Kemudian dari umur 35 sampai 60 itu pakai NPK. Ya Pak ya? Iya, iya. Setelah NPK umur sampai 80 hari itu menggunakan pupuk yang untuk pembuahan. Betul. Pupuk pembuahan pakai KCL ya Pak? Iya. Kandungannya kalium. Iya, kalium. Kemudian sampai berhenti pemupukan sampai petikan pertama, kemudian setiap 5 kali petikan, 5 kali panen itu diberikan NPK sama pupuk buah lagi. Betul. Menggunakan KNO. Iya. Di samping itu juga atasnya kami semprot pakai nutrisi Mas. Nutrisi ya? Iya. Pakai apa Pak? Ya kami pakai
laba itu apa namanya itu kok saya lupa. Biar apa namanya tanaman tetap kelihatan subur Ya. dan daun itu enggak keras mas. Jadi lemas-lemas kayak gini. Ya. Itu asam tambah asam amino mas. Asam amino. Iya. Asam amino masuk itu umur berapa Pak? Setiap kali saya sudah mulai memanen ya mas, setiap kali nyemprot pasti asam amino masuk mas. Oh, setiap kali penyemprotan asam amino Iya. masuk. Itu di samping kalau saya ya mas, Iya. ya yang pengetahuan saya ya, setahunya saya, kalau asam amino itu di samping untuk menyuburkan daun, menghijaukan daun, juga untuk ketahanan pohon. Tanaman dari Iya. penyakit. Iya. Itu setahu saya. Nah, kalau untuk penyemprotannya Pak, interval penyemprotannya setiap berapa hari sekali Pak? Saya setelah habis memanen itu besoknya langsung saya semprot. Oh, itu Berarti saya memanen itu interval 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari sekali Iya. semprot. Iya. Setelah panen itu. Setelah panen, berarti kan penyemprotan 5 hari atau 6 hari. Kalau untuk masa pertumbuhannya Pak, dari sebelum umur 60 hari itu penyemprotannya juga 5 hari sekali. 4 hari mas. 4 hari. Iya. Itu sebelum mulai medek ya mas, Ya, sebelum bulan Oktober. itu 4 hari saya rutin. Walaupun nanti yang obat yang saya semprotkan itu enggak sekomplit setelah saya mulai memanen. Ya. Ya kadang-kadang pakai fungi, dosisnya enggak begitu banyak. Pakai ya ketika ada rengit apa itu. Nah, kalau begitu ada rengit yang masuk, baru saya menggunakan insek. Ya. Kalau enggak, yang saya tekankan itu cuma fungi mas. Wah. Iya. Jadi bapaknya itu hanya mementingkan apa ya? Diutamakan itu nutrisi ya Pak. Iya. Daripada tes obat ataupun daripada obatnya bapak mementingkan nutrisi untuk kesuburannya. Betul. Nah itu untuk saat ini Pak, setiap pemetikan itu bisa didapat berapa kilogram? Ini ya itu kan bertahap ya mas. Ya. Dari awal itu ya paling 2 kilo apa 2,5 kilo, terus langsung berlanjut tahap demi tahap itu. Ini pas panen raya ya mas ya. Betul. Pas panen raya itu sekitar 85 kilo mas. Ini kan cabai ini periode kedua mas. Periode kedua. Iya, yang periode pertama udah habis. Dan ini periode kedua mulai ya seperti mas lihat tuh cabainya belum begitu banyak merah. Nah untuk tonase dari petikan pertama sampai saat ini kan petikan dah ke 29. 29 betul. Itu tonasenya berapa Pak? Kira-kira Pak? Ya kira-kira mungkin 7 sampai 8,5 kintal. 7 sampai 8 kintal. Iya. Kalau untuk sampai akhir Pak, kira-kira untuk tanaman saat ini kira-kira sampai petikan ke berapa Pak? Rencananya? Ya kalau rencananya mungkin bisa sampai 53 mas. 53 kali. Hanya cabenya kayaknya sehat. Ya. Dan ini malah lebih lebat buahnya daripada yang periode pertama. Dan ini mungkin perkiraan saya pas panen raya yang periode kedua mungkin sampai 1 kintal lebih mas. Kalau melihat seperti ini banyak buahnya ya mas, lebat, itu mungkin nyampe 1 kintal lebih. Ini cuma tanaman 1.500 mas, kira-kira. Iya, paling lebihnya enggak banyak. Kalau untuk ini kan sudah periode kedua Pak. Iya. Untuk kalau bahasa dari sini mungkin terubus nih Pak. Ini Terubusnya lagi biar buahnya lebih banyak itu menggunakan apa Pak? ya tadi saya udah bilang sama Mas dari awal,
kami selalu itu pakai nutrisi. Iya. Ya, yang setahu saya kalau cabai jenis rawit kayak gini, kalau banyak nutrisinya kok sepertinya lebat dan buahnya juga banyak. Nah, itu saya menerapkan seperti itu. Kalau ini Pak, ini kan sekarang untuk saat ini harga cabai lagi turun gitu Pak. Gitu. Nah, itu tanggapannya Bapak sebagai petani cabai gitu Pak, itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, kalau tanggapan saya sebagai petani cabai dengan harga yang relatif minim ya, kalau dibandingkan dengan perawatan dan pembelian pupuk, obat yang semakin hari tidak semakin turun malah semakin naik. Cabai dengan harga segitu ya istilahnya nangis Mas, terus terang. Nah, gimana untuk dikembalikan buat beli obat dan pupuk dan sebagainya, itu tombok atau main. Nah, saya ya sama pemerintah ya mengimbau supaya cabai dengan harga seperti sekarang ini kalau bisa ya standar lah, ya kalau tinggi jangan tinggi sekali, kalau rendah jangan rendah sekali. Kasihan petani cabai saat ini. Untuk harapan ke depan Pak, dari sekarang kan mungkin harga lagi anjlok, kemudian dari biaya produksinya, dari perawatan hingga penanahannya pun nggak dengan biaya yang kecil Pak. Nah, itu harapan ke depannya gimana Pak? Ya, kalau saya sih dari awal sudah menerapkan dengan metode yang biaya kecil hasil melimpah ya Mas. Tapi kalau seperti yang Mas tanyakan, ya harapan saya gimana ya, kalau bisa kawan-kawan atau sobat-sobat yang bertani cabai di mana saja, ya marilah kita menanam cabai dengan metode yang biaya murah, hasil melimpah. Nah, itu dengan kita bisa mengalihkan Mas. Umpama kita biasanya pakai pupuk kandang, ya kita alihkan dengan pupuk organik yang sifatnya nanti bisa sama seperti yang pupuk kandang tersebut. Jadi dari Pak Madiono ini harapan ke depan dan mungkin jadi pesannya juga ya Pak ya, untuk mengurangi biaya produksi menggunakan pupuk organik. Itu juga di samping itu untuk kelangsungan ataupun ketahanan tanaman ya Pak ya, daripada menggunakan pupuk kimia. Betul. Lebih baik ataupun bagi tanah juga tidak meninggalkan residu yang banyak. Iya, betul. Mungkin seperti itu teman-teman untuk review kali ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga untuk kedepannya tanaman ini kan sudah di periode kedua Pak, ya, bisa lebih lebat lagi. Amin. Harganya bisa lebih baik. Amin. Ya, keinginan ya Pak. Ya, amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.